Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada bab atau materi bangun ruang sisi lengkung ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian dan unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Subbab yang kedua luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Subbab yang ketiga gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu pengertian dan unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Nah, karena kenapa yang kita bahas adalah tabung, kerucut, dan bola, bangun ruang yang disebut dengan bangun ruang sisi lengkung itu adalah yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita mulai dari tabung. Di sini ada tabung, gambar tabung, kemudian yang sebelahnya ini adalah jaring-jaring tabung. Kemudian ciri-ciri dan sifat daripada tabung. Yang pertama, sisi alas tabung berupa lingkaran dengan pusat B. Ini pusatnya di sini ini namanya pusat alas tabung. Dan sisi atas bidang tutup, sisi atas atau bidang tutup berupa lingkaran dengan pusatnya C. Ya, ini pusat alas, B ini pusat atap atau bidang tutup. Kemudian yang kedua ada jari-jari tabung. Ini disebut A ke B, garis AB ini disebut dengan jari-jari tabung, disimbolkan dengan R kecil. Yang ketiga adalah tinggi tabung, adalah T. Nah, jarak dari pusat alas ke pusat tutup ini disebut dengan tinggi tabung. Nah, yang keempat adalah selimut tabung, berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung selain sisi alas dan tutup. Nah, kita bisa melihat selimut tabung pada jaring-jaring tabung. Nah, ini adalah selimut tabung, ya. AB ini tadi adalah jari-jari tabung, ya, ini jari-jarinya. Nah, kemudian ini adalah selimutnya, bentuknya persegi panjang, gitu ya. Dengan AB ini adalah jari-jari tabung, dan yang bawah ini ini adalah keliling alas, dan yang atas ini adalah keliling atap, gitu ya. Sama-sama keliling lingkaran nanti ya. Kelima, banyak rusuk ada 2 dan tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung itu tidak memiliki sudut, tapi dia memiliki 2 rusuk, ya, memiliki dua rusuk. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua yaitu kerucut. Nah, ini kerucut. Ini bentuk kerucut. Bisa kita lihat bentuk kerucut itu banyak sekali kita temukan, ya. Piramid, seperti piramid itu, akan tetapi alasnya lingkaran, kerucut. Tumpeng, seperti tumpeng itu, ya. Ciri-ciri dan sifat-sifatnya dari kerucut, ya. Ini adalah titik puncak. C ini adalah titik puncak. Kemudian AB atau disimbolkan R kecil, ini adalah jari-jari kerucut. Kemudian BC ini adalah tinggi kerucut. Yang keempat CD atau S ini adalah garis pelukis. Apa itu garis pelukis? Garis yang menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut. Ini kelilingnya ke titik pada bidang alas. Nah, garis pelukis ini bisa kita cari dengan formula triple Pythagoras, mencari panjang garis pelukis, ya, karena bentuknya, ya, karena kalau kita lihat dia membentuk segitiga siku-siku CBD,
siku CBD, sehingga garis pelukis ini bisa kita tentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat sebagaimana formula pada teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Sehingga garis pelukis itu bisa kita tentukan panjangnya adalah akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian sifat dari kerucut mempunyai satu rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Punya satu rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Kemudian bangun ruasi lengkung yang ketiga kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah bola. Ini adalah gambar bola, ya, ini permukaan bola. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Bidang sisi tersebut merupakan bidang sisi lengkung. Bola tidak memiliki rusuk, juga tidak memiliki sudut. Jadi kalau tabung tadi punya dua rusuk, tidak punya sudut, kerucut satu punya satu rusuk, tidak punya sudut. Nah, bola tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut, ya. Nah, jari-jari bola di sini, ini jari-jari bola, disebut dengan jari-jari bola. Itu. Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh soal terkait dari sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. Contoh yang pertama, sebuah kerucut mempunyai diameter alas dengan panjang 32 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan A. Panjang garis pelukis, B. Besar sudut pusat juring rebahan selimut kerucut. Ya, kita jawab. Jadi kita bisa menentukan panjang garis pelukis. Diketahui diameter alasnya 32, sehingga jari-jarinya 16 cm dan tinggi kerucutnya T sama dengan 12. Nah, tadi mencari S atau garis pelukis, ya, kita disimbolkan S, garis pelukis adalah akar tinggi kuadrat ditambah R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Itu akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, 144 ditambah 256, itu akar 400 sama dengan 20. Jadi S-nya atau panjang garis pelukis kerucut adalah 20 cm. Kemudian yang B adalah besar sudut juring rebahan, yaitu alfa. Alfa yang mana kira-kira? Nah, ini. Nah, untuk menentukan alfa di sini kita bisa menggunakan perbandingan antara jari-jari dan garis pelukis, ya. Kemudian nah ini nih, kita kalikan dengan sudut total pada lingkaran. Jadi besarnya alfa sama dengan 16/20. 16 itu adalah jari-jari kerucut, dibagi dengan 20 adalah garis pelukis, kali 360 derajat. Ya, ketemu sudut alfanya adalah 288 derajat. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah bola berada dalam tabung seperti gambar di samping. Jika perbandingan antara jari-jari dan tinggi tabung adalah 2:13, tentukan panjang diameter bola tersebut. Nah, diketahui tinggi tabung 52. Ya. Perbandingan jari-jari dan tingginya adalah 2:13. Berarti R dibanding T sama dengan 2/13. Kemudian tingginya R/52 sama dengan 2/13. Tinggal kita kalikan silang untuk menentukan jari-jari tabung, ya. Ketemu jari-jari tabungnya 8 cm. Jari-jari tabung 8 cm. Jari-jari bola sama dengan jari-jari alas tabung karena bolanya bisa masuk ke dalam tabung. Sehingga jika ditanya diameter bola, tentunya juga sama dengan diameter tabung. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti diameter bola adalah 2 kali 8, yaitu 16 cm.
Kemudian di sini ada soal latihan, bisa kita kerjakan ya. Contoh nomor 1, jari-jari tabung di samping jari-jarinya adalah OC, ini yang OC, kasih lang OC ini jari-jari. Kemudian di sini adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut, mana tinggi kerucutnya? Disuruh menghitung kita. Nah, ini S-nya 10. R-nya, ini R-nya separuhnya dari 12, yaitu 6. Tingginya kita cari dari rumus S, garis berukit S ya. S itu S kuadrat sama dengan T kuadrat itu ya, ditambah R kuadrat. Bagaimana kalau kita mencari T? Ya berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Berarti T sama dengan akar ya, S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, hitung sebelahnya ya. S kuadrat, S-nya 10, berarti 10 kuadrat 100 ya. Kita tambah dengan R kuadrat, R-nya 6, 6 kuadrat 36. Akar 100 dikurang, sorry ya. Bukan ditambah, ini dikurangi ya, minus ya. 100 dikurang 30, 64 ya, 64. Jadi akar dari 64 sama dengan 8. Itu. Nah, kemudian nomor 3, silakan bisa dicoba sendiri dengan menggunakan formula tadi. Alfa sama dengan R per S ya. R per S kali 360 derajat. Di sini yang diketahui, alfanya diketahui 216, jari-jarinya 15. Yang ditanya tinggi kerucut, kita bisa mencari S-nya dulu. Jadi kalau mencari S, formulanya kita tinggal turunkan S sama dengan, kalau mau mencari S, alfa per 360 ya. Itu caranya ya. Jadi kalau R per S nya tetap di sini, dipindah ruas kita pindah ke kiri karena akhirnya dibagi ya. Alfa per 360 tinggal dikali dengan mencari S ya. Mencari S mencari S. Nah, tinggal kita ini R per S nya sebelah sini. Nah, R per S sama dengan alfa ini ya, R per S sama dengan alfa per 360. Nanti kalau mencari R, mencari S ya, berarti dari alfa per 360 kita bagi dengan R. Itu ya hasilnya, kita bagi dengan R. Jadi ketemu S-nya, tinggal kita turunkan saja. Itu silahkan dicoba ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.